Halo, selamat siang kakak semua. Selamat siang Kakak Jo, Kakak Otis, selamat siang. Tes. Kita tunggu 5 menit lagi ya kak. Ya, siap Kakak Jo. Oke.
Halo, selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang Ya, kakak. Selamat siang, Kak Jo. Oke, kakak-kakak, hari ini hanya satu GP saja, jadi kita tidak akan terlalu lama karena saya hanya akan menjelaskan sedikit terkait persiapan RTL atau rencana tindak lanjut. Apa sih yang akan kakak-kakak lakukan selama seminggu ke depan untuk tugasnya nanti? Nah, ini akan dijelaskan di persiapan RTL ini kakak-kakak semua. Makanya bahasa Oke, Inggris itu silakan jadi. sebelum kita mulai kita doa bersama dulu kakak-kakak. Silakan dipimpin doanya untuk sesi kita di siang kali ini. Oleh Kak Erni saja Kak Erni. Kita ada di Oke, Soalnya silakan Kak sekolah. Erni. soalnya beliau sudah open mic gitu Kak Jo. Iya sudah. Baik kakak-kakak, sebelum kegiatan di siang hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa, dan untuk doa ini saya bawakan secara Protestan. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur, kunaikan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami semua bisa berkumpul di ruang virtual ini dengan keadaan baik. Ya Bapa, segala ungkapan syukur yang kami ucapkan hanyalah daripada-Mu. Semoga Tuhan memberikan kelancaran di siang hari ini di dalam kami berdiskusi untuk menindaklanjuti akan tugas kami tentang rencana tindak lanjut. Kiranya Tuhan selalu memberikan jalan terang kepada kami semua, sehingga apa yang nantinya kami diskusikan di hari ini nantinya dapat kami lakukan, dapat kami implementasikan semuanya dengan keadaan baik. Terima kasih Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Erni sudah memimpin doa sesi kita di siang hari ini. Nah, kakak-kakak, sekarang kita akan lanjut karena hanya satu GP saja, 45 menit, jadi tidak terlalu lama ini. Kesepakatan bersama seperti biasa kakak-kakak yang kita bahas, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, please like hand, gangguan teknis adalah wajar. Nah, ini agenda kita kakak-kakak di satu JP ini. Pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian RTL-nya, pengantar tugasnya seperti apa, tugas RTL-nya seperti apa, penilaian dan lini masa. Baru ada diskusi sedikit saja nanti, diskusi dan tanya jawab, baru ke penutup. Kita mulai di pendahuluan dulu. Nah, kira-kira seberapa siap kakak belajar untuk hari ini? Silahkan ditulis di kolom chat saja. Kak Gottlieb 8. Oke, silahkan. Wah, belum ada yang nulis nih. Oh, udah. Kak Rosi 7, Kak Martin 7, Kak Wendy, Kak Alvin 7, Kak Lex 9, Kak Erni 7. Oke, Kak Ferdi 7. Berarti ini kalau dirata-ratakan sekitar 7,5 ya. Kalau 7,5 berarti sudah siap untuk hari ini. Nah, kita next kakak-kakak ya.
Untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Tapi kita concern ke yang dihitamkan ini atau yang ditebalkan ini. Bagaimana kakak-kakak nanti memahami RTL, perencanaannya berbasis proyek melalui Kombel. Jadi proyek kakak-kakak yang kakak-kakak sampaikan kemarin, yang kakak-kakak presentasikan kemarin, menggunakan salah satu dari model pembelajaran itu, baik di intra, ekstra maupun kurikuler, ini bagaimana kakak-kakak akan menyampaikannya nanti ke Kombel atau di sekolah kakak-kakak untuk dilaksanakan, untuk pelaksanaan proyek tersebut. Nah, ini kita refleksi dulu, refleksi awal. Coba kita recalling, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Gimana nih menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut kakak-kakak bakalan berjalan nggak proyek yang kemarin kakak presentasikan itu? Siapa yang ingin berpendapat nih? Kak Lex, silakan Kak Lex. Baik, terima kasih Kak Jo. Saya mencoba untuk menjelaskan sedikit. Kalau menurut saya Kak Jo, ini tahun ajaran dan setiap guru telah memiliki perencanaannya dalam proses pembelajaran ya Kak Jo ya. Jadi kalau dibilang bahwa bisa atau tidak, ini akan dikomunikasikan terlebih dahulu Kak Jo. Tapi menurut saya kalau terkait dengan prosesnya bisa. Cuman di awal tahun ajaran kemarin setiap guru telah merencanakan setiap programnya. Nah takutnya kita setelah masuk dengan proses yang proyek ini, nah takutnya jadi bertabrakan begitu program yang mau kita sampaikan dengan program yang telah disiapkan oleh setiap guru. Nah tapi tidak ada salahnya untuk mencoba ya Kak Jo dan teman-teman, pasti akan disampaikan dan kembali lagi pada setiap kesiapan dan kolaborasi yang dibangun dari semua guru yang terkait tadi. Jadi kalau memang punya saya ada guru IPA Bahasa Indonesia IT, jadi kalau memang dirasa programnya tidak bisa tidak sama, nanti akan seperti apa itu yang akan dicari jalan keluarnya dalam Kombel tersebut Kak Jo. Tapi menurut saya masih bisa, cuman itu tadi setiap program guru sudah dibuat dan untuk merubah atau menyamakan persepsi untuk pembelajaran berbasis proyek ini berjalan butuh kesamaan, kesepakatan waktu, dan juga perubahan dari program yang telah disusun. Terima kasih Kak Jo. Oke, Kak Lex, terima kasih. Saya dapat poinnya ya. Nanti di RTL ini mungkin karena di tahun seperti yang disampaikan Kak Lex benar sekali bahwa di tahun ajaran baru ini kan seperti rencana proyek sudah banyak diusulkan oleh guru atau sudah ditetapkan oleh sekolah mungkin yang di P5 tema apa yang akan dilaksanakan. Namun kakak-kakak nanti penekanannya di sini adalah yang penting kakak kita sudah mencoba menjelaskan atau menyampaikan proyek kita. Nanti di sana kita diskusikan kapan kira-kira kalau memang semester ini tidak bisa mungkin semester depan atau tahun depan bahkan. Yang penting teman-teman guru atau guru PJOK dan teman-teman sejawat yang lain sepakat untuk membantu atau untuk berkolaborasi bersama terkait pelaksanaan dan kelancaran dari proyek kita. Terima kasih Kak Lex. Oke, kira-kira kakak-kakak gimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik?
Nah, ini kita jawab pertanyaan yang ini saja dulu. Silakan Kak, siapa yang ingin melanjutkan? Oh, ada Kak Gottlieb. Silakan Kak Gottlieb. Izin ke Jul dan kakak-kakak yang lain, apakah suara saya terdengar? Ya, terima kasih. Kak Jul, terima kasih untuk kesempatannya. Kaitan dengan yang ditanyakan, kalau saya, pemahaman saya terkait komunitas belajar ini berdampak terhadap pembelajaran Kak Jul, karena di dalam Kombel sendiri kami berusaha untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan atau permasalahan pembelajaran yang dialami di kelas, dan oleh karena itu aktivitas berbagi antar sesama rekan guru di dalam komunitas itu berdampak secara langsung, karena apa yang dibagikan, apa yang saya dapat dan apa yang saya bagi di sana menjadi pertukaran informasi yang akhirnya membuat saya merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik di kelas. Nah, kaitan dengan bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengalaman kami ini dilibatkan dan prosesnya berjalan secara rutin. Saya pikir juga kondisinya sama dengan yang dialami oleh teman-teman atau kakak-kakak yang lain di sekolah masing-masing yang sudah ada kombelnya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya komunitas belajar ini memiliki peran yang sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena sesama rekan guru kita menjadi sumber belajar dan menjadi sumber inspirasi. Nah, itu intinya kalau menurut saya, sehingga ini ikut meningkatkan kualitas pembelajaran yang guru lakukan. Apa yang saya sudah terapkan dibagi untuk diterapkan di kelas yang sama atau mungkin kelas berbeda oleh rekan guru yang lain. Karena sesungguhnya titik temunya adalah hasil asesmen diagnostik di awal seluruh rangkaian proses pembelajaran. Kita bergerak dari sumber data yang sama, hanya dengan pendekatan model atau cara yang berbeda untuk menerapkan satu konsep. Terima kasih Kak John. Oke, terima kasih Kak Gottlieb. Ini Kak Gottlieb yang sudah punya pengalaman juga ya, karena sudah ada kombel di sekolahnya Kak Gottlieb. Jadi sudah tahu nih bagaimana cara melibatkan misalnya komunitas atau rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing. Nanti kita kakak-kakak bisa mungkin yang baru tahap inisiasi di awal kemarin ya bisa berdiskusi melalui grup atau secara personal untuk pelibatan atau pembentukan dari kombel kita masing-masing. Thank you Kak Gottlieb. Nah, tadi kalau teman sejawat, sekarang kita akan spesifik ke siswanya. Nah, kalau ada yang masih ingat ini materi di modul 1.3 bagaimana kita student center learning itu mengakomodir voice, choice, and ownership siswa. Bagaimana kita melihat, memberikan pilihan ke siswa, mendengarkan suara anak, dan anak merasa memiliki atau merasa terlibat dalam aktivitas materi pembelajaran videoka. Nah, kira-kira bagaimana melibatkan voice, choice, ownership siswa dalam penerapan proyek kakak-kakak nanti ini? Jadi biar anak ini terakomodir semua sesuai dengan konsep student center learning di modul 1.3. Kira-kira gimana nih Kak? Oke, next. Lanjut Kak Gottlieb. Ya, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain Kak Jo, saya singkat saja. Kalau berdasarkan pengalaman ini biasanya untuk awal pelaksanaan satu proyek, biasanya kita menyampaikan rencananya seperti apa, kemudian guru hanya memposisikan diri sebagai fasilitator yang mencoba untuk memfasilitasi dialog antar siswa terkait dengan apa yang akan direncanakan lebih dulu, misalkan apa yang menjadi rundown acara atau kegiatan yang akan dilakukan. Rentang waktunya sudah dikasih, misalkan kita 32 JP, di dalam 32 JP ini kelas A dibagi tugas apa, jadi pembagian peran atau sistem manajemen kecil yang mereka lakukan itu terjadi pada fase ini. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk melibatkan siswa untuk voice choice kemudian ownership-nya, karena untuk anak-anak SMA sendiri Kak Jo, untuk jenjang SMA pengalaman kami
jika mereka merasa bahwa ini penting, merasa ini bagus, merasa bahwa mereka penting di dalam rencana itu, mereka akan terlibat secara aktif. Itu pengalaman kami. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk memberikan ruang bagi siswa untuk memutuskan, memberikan pendapat, dan terlibat dalam manajemen pelaksanaan proyek itu. Mungkin itu pengalaman yang bisa dibagi. Terima kasih, Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Gottlieb. Nah, kakak-kakak, karena waktu ini ya, ke saya langsung saja. Eh, ini kenapa penekanannya pada siswa? Karena ide proyek apapun yang kakak buat, jangan lupa dengan konsep student center yang sudah kita bahas di awal. Konsep isu sosialnya juga, konsep pemanfaatan aset misalnya, dan lain sebagainya di modul-modul sebelumnya. Jadi, proyek apapun yang akan kita lakukan berbasis model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau sport education model, ini poin intinya, siswa terakomodir choice dan ownership-nya. Tidak hanya sekedar guru yang memiliki ide proyek dan guru yang melaksanakan berbagai persiapan sampai kegiatan atau proyek itu berjalan. Namun harus melibatkan peserta didik kita juga, selain kombel kita, selain kepala sekolah kah, komite, teman-teman mengajar, siswa juga harus terlibat aktif dalam proyek yang akan kita lakukan. Nah, itu kakak-kakak sedikit. Nah, di sini tujuan akhir kita di sini dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Di modul 1 kita sudah jelas di sana paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK yang ada 1.1 sampai 1.6. Seperti yang saya analogikan dulu, kita membangun rumah. Ini fondasi kita di sini di paradigma ini. Jadi secara tidak langsung kemarin selama modul 1 kita sudah menyamakan persepsi bahwa kita satu konsep terkait PJOK ini. PJOK adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang terdiferensiasi, dan mengakomodir semua kebutuhan siswa. Nah, setelah itu masuk ke modul 2, kita mempelajari keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik keterampilan mengajar PJOK, strategi mengajar, model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, sport education, sampai ke asesmen otentik. Kita sudah masuk ke tahap membangun rumah, isi dari rumah kita itu sudah lengkap. Di sana kita punya keterampilan pedagogi guru, keterampilan mendidik kita sudah lengkap di modul 2 atau pada saat kita luring kemarin. Nah, sekarang kita sudah masuk fase ini, keterampilan menggerakkan teman sejawat melalui komunitas belajar secara skop kecilnya. Nah, kalau di ini bagaimana kita open house ya, rumah kita fondasinya sudah kuat, isinya sudah lengkap, dan kita akan mengundang teman-teman kita. Kalau saya analogikan rumah ya, untuk melihat ini bangunan saya. Kalau kita mau buat fondasi yang kuat harus menggunakan misalnya pakai semen ini, batanya segini, kerikilnya segini, sederhananya seperti itu kakak-kakak. Jadi sekarang bagaimana tugas kita untuk menggerakkan rekan sejawat biar konsep PKG PJOK ini berimbas ke semua guru-guru PJOK khususnya di Maluku. Ini tujuan akhir kita kakak-kakak ya. Nah, ini sedikit penguatan atau refleksi sedikit kakak-kakak terkait materi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke poin dari sesi kali ini, yaitu penyampaian RTL, rencana tindak lanjut. Seperti apa sih RTL itu? Nah, RTL ini kakak-kakak pengantar tugasnya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL atau rencana tindak lanjut agar ibu bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini pengantar tugasnya. Nah,
Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. RTL yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKK PJOK. Jadi bagaimana kita seperti yang dijelaskan tadi menggerakkan rekan sejawat kita. Nah, adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan programnya harus jelas, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, kombel kakak-kakak yang di sekolah. Jika tidak ada, mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat guru mapel yang lain, seperti apa fungsi atau tugas dari guru mapel yang lain misalnya nanti. Rencana evaluasi dan program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Nanti ada tugas yang akan kakak unggah selama sekitar kurang lebih 7 hari ya, kakak akan mengerjakan tugas ini. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi ini ya kakak-kakak, ada bahan tayang video berarti ini. Video kakak-kakak menggerakkan komunitas, misalnya sederhananya kakak-kakak mengumpulkan dalam FGD, fokus group discussion, atau seminar sederhana, atau ngumpul di kelas nanti di sana untuk kakak-kakak menjelaskan rencana tindak lanjut atau rencana proyek yang akan kakak lakukan. Jangan lupa nanti untuk dokumentasinya ada video, terus notulensinya atau catatan diskusi Kombal terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombal. Jadi notulennya ada, notulensinya atau catatan kecilnya, dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan, misalnya seperti berita acaranya, absensinya, nanti di sana siapa saja yang hadir. Dan yang paling penting adalah video pada saat kakak-kakak menyampaikan rencana proyek pembelajaran PJOK berbasis proyek ini. Proyek yang sudah kakak-kakak presentasi di sesi kemarin ya. Nah, RTL ini moda penugasannya penugasan mandiri, perencanaan berbasis proyek melalui Kombal. Tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami RTL berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ini tugas mandiri ya, bukan tugas kelompok. Jadi kakak-kakak siapkan teman-teman di sekolah atau yang sudah punya Kombal lebih bagus lagi, tinggal ngumpul di satu hari untuk kakak menjelaskan rencana proyeknya. Nah ini dia kakak-kakak bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombal, ini bisa di screenshot, silahkan di screenshot. Jadi bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi PPT atau Canva kakak-kakak nanti maksimal 9 slide. Yang mencakup komponen judul programnya apa, judul proyeknya apa, latar belakangnya, tujuan programnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, struktur program dan rekan sejawat dalam Kombal, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, rencana evaluasi atau kemungkinan tantangan. Kemarin kakak-kakak sudah mempresentasikan, ada yang sudah menggunakan PowerPoint atau Canva, ada juga yang masih menggunakan Microsoft Word. Nah, yang masih menggunakan Microsoft Word bisa memindahkan atau mendesainnya di PowerPoint atau Canva nanti ya. Tapi dengan komponen yang sudah ada di sini. Ini yang akan kakak presentasikan nanti di rekan sejawat atau di Kombal kakak-kakak masing-masing. Nah, keterangannya sudah jelas kakak-kakak, sudah di screenshot ya. Oke, jika sudah di screenshot, ini juga silahkan. Nah, ini penjelasan setiap komponen tadi, silahkan di screenshot. Judul program, misalnya judul program kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui Kombal, berarti yang kemarin, rencana kakak-kakak yang kemarin. Latar belakang nih,
Uraikan secara singkat konsep materi yang mendasari kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat menggambarkannya dari model pembelajaran untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, misalnya modul 2.3 pendidikan gerak, 2.4 pendidikan kebugaran, atau 2.5 sport education model. Pastikan di dalam latar belakang menjelaskan bagaimana ini student centered learning-nya, suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. SCL-nya, student centered learning-nya yang penting. Oke, jika sudah di screenshot, saya next. Nanti kakak pelan-pelan baca deskripsinya ini. Jadi apa yang akan ditulis di PowerPoint atau di Canva sudah jelas, sesuai dengan proyek yang sudah kakak buat kemarin. Ini dia tujuan programnya. Bagian tujuan program misalnya, bagian ini harus jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, misalnya nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Jadi porsi peran siswa dalam proyek ini harus lebih besar, harus lebih banyak nanti, bukan gurunya yang terlalu banyak. Jadi konsep kita adalah guru adalah fasilitator, sebagai fasilitator nanti di sana. Sudah di screenshot kakak-kakak? Sudah Pak Jo. Yang ini. Oke, next. Ini dia struktur programnya, penjelasannya. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler atau P5. Jadi ini untuk proyek ini spesifik kita di kokurikuler atau P5-nya kakak-kakak ya, tidak di intra atau tidak di ekstra. Jadi biar proyeknya ini agak perencanaan proyeknya agak panjang nanti. Kalau di intra kan misalkan cuma 2 atau 3 kali pertemuan. Kalau di misalkan masuk ke P5 kan bisa sampai 1 semester atau bisa sampai 3 bulan sampai 1 semester proyek yang kakak buat. Nah ini identifikasi dan jelaskan peran anggota Kombel dalam sekolah. Jadi Kombel kakak harus tahu perannya apa. Yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul. Masih ada kan kolom pemetaan aset yang di modul 2.1.2. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek. Misalnya ini sederhananya saja kakak-kakak kemarin sudah buat juga nama-nama proyeknya. Yuk gerak. Joni ini sebagai guru mapel PJOK. Yuni guru mapel IPA, Indra Sari guru mapel bahasa Indonesia. Jadi apa peran dari kontribusi dari guru IPA, guru bahasa Indonesia, guru IPS, guru agama dan lain sebagainya nanti. Jadi prinsip utama dari ini adalah kolaborasi. Walaupun kakak sebagai inisiator utama dari ide proyek ini, namun tetap prinsip di P5 atau kokurikuler itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan Kombel atau rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program. Nah, ini berbasis aset nih ya, sudah jelas. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking. Jadi kakak-kakak di sini tidak hanya sekedar, saya punya ide proyek ini, langsung dilaksanakan sesuai dengan ide kakak-kakak. Tapi harus dihubungkan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Seperti choice ownership itu kan di 1.3, asset based thinking di 1.2 misalnya. Nah ini pernyataan tentang kapasitas masih sama. Rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan pengumpulan data yang digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid. Ingat konsep asesmen otentik. Lembar observasi guru kah, self assessment, peer assessment,
ini yang menjadi untuk rencana evaluasinya. Jadi tidak hanya guru saja mengevaluasi proyek ini, siswa juga dapat mengevaluasi atau mengakses progres yang mereka dapatkan dari proyek yang dilakukan. Nah, jangan lupa jelaskan kemungkinan tantangan apa saja yang akan dihadapi saat implementasi proyek. Anggap saja misalkan nih, proyek Kak Lex sudah didiskusikan, Kak Lex sudah presentasikan terkait proyeknya ke Kombal, dan rencana dilaksanakan proyek dari Kak Lex ini masuk di P5 misalnya, yaitu di semester depan misalnya. Jadi Kak Lex membayangkan semester depan saya yang akan menginisiasi atau memimpin proyek ini. Bagaimana tantangan yang akan dihadapi, bagaimana melibatkan siswa, bagaimana aset yang akan dikelola, walaupun pelaksanaannya nanti di semester depan. Yang penting sudah disampaikan dulu di Kombel dan sepakat untuk melaksanakan proyek ini misalkan semester depan. Nah, itu kakak-kakak pengantarnya sedikit. Ini aspek penilaiannya nanti dari saya sendiri. Jadi tujuan programnya harus jelas, kelengkapan rencana dalam struktur program harus jelas, keterlibatan komunitas Kombel ini juga harus ada. Jangan sampai hanya sendiri saja kakak-kakak yang menjalankannya. Terus bagaimana rencana evaluasi program. Jadi 4 aspek atau kriteria penilaian ini yang saya nilai nanti dari video atau dari video menggerakkan komunitas belajar kakak-kakak nantinya. Jadi ini waktunya masih cukup lama ya, sekitar 1 minggu kakak-kakak akan membuat video dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti notulen, BAP, misalnya berita acara, misalnya kan absensi, foto dan lain sebagainya, dokumen pendukung. Tapi poinnya adalah videonya nanti kakak-kakak. Nah ini lini masa RTL kakak-kakak, penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar ini, kakak-kakak akan langsung menyusun rencananya. Terus menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa yang saya jelaskan tadi, video, foto, notulen, diskusi yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Jadi apapun berkas administrasi nanti yang kakak lakukan di RTL itu dilampirkan. Nah, rentang 6 hari dari sesi pengantar ini ya, ini ya 6 hari jadinya. Nanti due date-nya lebih jelas kakak-kakak bisa lihat di LMS. Jadi masih cukup lama. Sekarang hari Senin. Masih bisa lah ya, sekitar hari Rabu ke hari Kamis atau hari Sabtu mungkin nanti kakak-kakak melakukan menggerakkan komunitas belajar melalui portalnya. Penilaian RTL, ini setelah unggah RTL baru saya yang nilai, baru nanti kita akan ketemu di sesi Zoom minggu depan. Nanti kita lihat tanggalnya, saya lupa tanggal pastinya. Saya lihat dulu. Umpan balik RTL itu tanggal 27 Agustus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 27 Agustus kakak-kakak kalau di lini masa. Untuk kita bertemu di sesi sinkronus seperti ini lagi. Berarti sebelum 27 Agustus, berarti ini batasnya sampai 26 Agustus. Sekarang tanggal 19 Agustus, masih ada 6 sampai 7 hari lagi kakak membuat video rencana tindak lanjut sesuai proyek yang sudah kakak lakukan kemarin. Nah, itu saja kakak-kakak dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau diskusi terkait teknis RTL ini. Saya persilahkan. Silakan Kak Lex. Baik, terima kasih Kak Jo. Jadi Kak Jo, untuk yang kemarin sudah kita susun itu bisa kita sederhanakan dan kita jadikan itu sebagai RTL atau tidak Kak Jo? Yang pertama kali yang kemarin tugas yang sudah dibuat. Oke, kalau yang kemarin bisa Kak Lex, cuman tadi sudah jelas penekanannya harus di kokurikuler atau P5-nya. Jadi mungkin Kak Lex Jadi, kemarin ya, masih oke. di intra, Oke, nanti Kakak Lex buat proyek Intra, yang di ya. P5. Oke.
Misalkan nanti Oke, ini Kak Jo. sepakati kapan kira-kira rencananya kesepakatan Kombal Kak Lex, mungkin semester depan kah atau di awal tahun depan gitu. Yang penting sudah pasti dulu bahwa ide dari Kak Lex ini akan berjalan Oke, dengan dukungan dari Kombal atau rekan sejawat Kak Lex nantinya. Kombel. Oke, Kak Jo. Oke, siap Kak Lex. Kemudian satu, Silakan Kak. eh, kemudian setelah itu pembuatan RTL-nya itu menggunakan PPT tadi ya Kak Jo ya, dengan minimal 9 slide itu ya Kak Jo. Itu Iya Kak, PPT atau lalu ini Canva nanti memastikan saja minimal Kak. 9 slide dengan Siap. komponen yang sudah ada. Oke, lalu kemudian video. Nah, ini penekanan video ini saya mau tanya terkait video itu berapa menit durasi kira-kira yang kita butuhkan. Kemudian kira-kira di bagian penekanan di mananya nih? Misalnya kayak video pembelajaran kemarin berapa menit maksimalnya, kemudian yang wajib tayangkan itu di bagian mananya. Nah, itu Kak Jo yang perlu saya tanyakan terkait dengan video dalam proses kita menyampaikan RTL di dalam Kombel tersebut. Aturan lainnya dalam video ya itu Kak Jo, terkait dengan video itu yang masih menjadi pertanyaan bagi saya. Terima kasih Kak Jo. Oke Kak Lex, terima kasih. Ini tidak ada batasan waktu kakak-kakak ya. Jadi selama kakak melakukan proses penyampaian RTL ke Kombel. Jadi proses misalkan hanya 15 menit penyampaiannya, diskusinya juga bisa masuk ke video itu sampai keputusannya apalah nanti dari Kombel untuk proyek yang Kak Lex misalkan sampaikan tadi. Jadi tidak ada batasan Kak untuk Oke Kak Jo, videonya. jadi bisa dipenggal-penggal gitu ya Kak Jo ya. Jadi mungkin video pembukanya, kemudian presentasinya dipenggal, kemudian sesi tanya jawab dan sampai pada sistem Boleh, boleh Kak. video di bagaimana kita menyempurnakan ide-ide tersebut atau menyepakati proses menyepakati. Itu ya Kak Jo ya. Oke. Oke, Boleh, boleh Kak, biar kita terima tahu kasih juga Kak Jo. poin-poin intinya Siap, nanti. siap, Oke, siap Kak Lex. siap Silakan Kak Jo. Kak, Terima kasih. siapa tadi nih? Yang raise hand. Kok hilang tangannya nih? Kak Gottlieb Kayaknya sudah tadi ya sama terwakili. Kak Erni. Ya, Kak Gottlieb silakan dulu, baru Kak Erni. Ya, Kak Jo, tadi saya mau menanyakan terkait dengan teknis pengambilan video, tapi sudah langsung ditanyakan ke Alex, makanya tangan saya tiba-tiba hilang tadi. Nah, seperti Oke, itu. siap Kak Gottlieb. Aman ya berarti untuk Siap, video. siap. Kak Siap, Erni, Pak. silakan Kak Erni. Iya, hampir sama sih Kakak Jo, cuman ada sedikit untuk videonya ini bisa diedit atau full kayak kemarin Kakak Jo. Boleh diedit Kak, tapi jangan di hari yang sama ya. Jangan misalkan sekarang ngambil video, besok ngambil lagi terus diedit di hari yang sama. Mungkin ini, Oh, anggap saja tadi kayak kata Kales ini nggak terlalu penting nih ya, dipotong di bagian itu misalnya. Nggak masalah sih. iya. Terus satu lagi Kakak Jo, untuk rencana tindak lanjut ini kan nantinya kita sampaikan di Kombel ya. Berarti kita menunggu dulu setelah kita unggah, Kakak Jo sudah ACC, baru kita bisa menyampaikan RTL itu ke Kombel kita. Begitu kah? Tidak Kak, langsung saja disampaikan. Kemarin seharusnya proyek yang sudah Oh, Kakak presentasikan ya. secara konsep itu sudah diterima ya, yang sudah dipresentasikan kemarin. Tinggal Hmm. kakak-kakak Kak edit saja, misalkan kayak Kak Lex kemarin dia di intra, tapi karena instruksi dari RTL harus di co-kurikuler misalnya atau di P5, gimana tinggal dipindah posisinya saja, menyesuaikan di P5 nanti. Jadi secara konsep sudah diterima kemarin yang kakak-kakak presentasikan itu. Oh ya, siap Kakak Jo, terima kasih. Oke Kakak Erni. Kak Erni yang kebugaran kemarin ya, sama Kak Wendy dan Kak siapa satu lagi yang kebugaran kemarin. Sama, Kak Lexi. Oh Kak Lex ya, Ya, Kak Lex kemarin. Oke, silakan kakak-kakak ada lagi atau kemarin yang belum menyampaikan proyeknya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait RTL ini.
Sepertinya sudah ya, sederhana soalnya ini sederhana maksudnya proyek sudah ada, tinggal menyesuaikan dan memperbaiki di Canva atau PowerPoint-nya, penguatan saja sesuai komponen yang sudah di screenshot tadi ya, harus sesuai itu kakak-kakak. Proyek yang kemarin dijelaskan sesuai dengan 9 komponen tadi. Itu yang disampaikan ke kombel atau rekan sejawat kakak-kakak masing-masing. Nanti ini pengaturan waktunya aja ya, kapan teman-teman atau kombel itu atau teman sejawat bisa ngumpul nih untuk mendiskusikan terkait rencana proyek yang akan kakak lakukan ini. Silakan masih ada waktu jika ada yang ingin ditanyakan terkait teknisnya saja untuk RTL ini Kak. Nah, kakak-kakak sebelumnya ini sepertinya Kak Agung ya yang belum ada, nanti diinfokan ya. Oh ini Kak Gottlieb yang resen. Kak Gottlieb minta tolong nanti diinfokan Kak Agung ya terkait teknis ini. Teknis RTL, mungkin Kak Agung lagi ada kegiatan. Silahkan Kak Gottlieb. Siap Kak, yang pertama nanti saya coba infokan, kebetulan saya sudah screenshot, nanti saya teruskan ke grup juga. Kak Jo mungkin yang mau saya tanyakan ini karena nanti sampai akhirnya kita harus merumuskan instrumen evaluasinya. Nah, mungkin ini berbagai pengalaman juga, sekalian mungkin kita bisa mendapatkan input balik dari Kak Jo. Untuk aktivitas, karena ini nanti dia dalam bentuk project dan diharapkan ada dalam kegiatan kokurikuler, mungkin sekaligus mengingatkan saja bahwa secara keseluruhan aktivitas kokurikuler adalah untuk meningkatkan kompetensi murid, gitu. Bukan untuk menguasai konten pembelajaran, ya, sampai nanti kita keliru terkait itu. Nah, oleh karena itu mungkin yang mau ditanyakan, instrumen yang kita pakai ini Kak Jo. Nah, konten materi kita misalkan contoh, punya teman-teman rata-rata itu kaitannya dengan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, kalau itu dibuat dalam bentuk project P5, berarti kan instrumen penilaian kita acuannya adalah elemen dan subelemen kaitan dengan tema yang kita pilih. Nah, bagaimana kalau misalkan kebetulan sekali ini tidak dibikin dalam P5, tapi dibikin dalam kegiatan kokurikuler. Apakah kita tetap mengacu ke asesmen autentiknya? Karena maksud saya mungkin saya agak sedikit bingung karena kalau kita kan kokurikuler untuk meningkatkan kompetensi anak. Nah, kaitannya dengan apa ya? Mungkin agak sedikit mungkin menurut saya sehingga ini mungkin mesti bisa diluruskan oleh Kak Jo. Instrumen yang kita mau pakai kira-kira seperti apa untuk mengevaluasi itu? Apakah kita boleh tetap menggunakan asesmen autentiknya ataukah seperti apa? Yang berikut, apakah mungkin dalam pelaksanaan nanti, misalkan kayak saya contohkan aktivitas yang saya lakukan sebenarnya kemarin karena tidak sempat presentasi juga, kaitannya dengan penerapan SEM. Nah, tapi di dalam P5, gitu. Nah, akhirnya ini saya juga bingung nanti instrumen penilaiannya seperti apa, karena kalau kita bikin dalam konsep P5 berarti penilaiannya berbasis elemen subelemen, gitu, Kak Jo. Jadi apapun aktivitasnya, instrumen penilaiannya itu. Nah, mungkin itu nanti bisa diluruskan juga oleh Kak Jo. Yang berikut, saya melihat di rundown tadi, di 9 slide itu, termasuk menggerakkan komunitas belajar ini, biasanya kalau kita mau bikin proyek, katakanlah saya bikin proyeknya P5 Kak Jo, berarti saya harus bentuk tim dulu. Karena nanti di dalam tim itu kita bagi siapa yang jadi pengajarnya, siapa yang jadi fasilitator yang kasih nilai maksudnya. Nah, sehingga mungkin apakah itu boleh ditambahkan ke dalam konten yang tadi atau kita bahas di poin yang mana itu mungkin bisa lebih dirinci lagi Kak Jo. Mungkin terima kasih. Oke, Kak Gottlieb, terima kasih. Saya fokus ke yang kedua dulu terkait pembentukan tim. Nah, untuk pembentukan tim ini bisa menyesuaikan nanti pada saat Kak Gottlieb diskusi, tapi 9 komponen itu tetap itu poin intinya dulu.
nanti misalkan tidak akan mungkin langsung berjalan di bulan depan, mungkin proyek-proyek kakak-kakak ini ya. Jadi untuk pembentukan timnya bisa menyusul nanti Kak Gottlieb. Jadi yang penting disepakati di sana nanti oleh Kombel atau rekan sejawat Kak Gottlieb, misalnya nanti eh, diterima dulu nih proyeknya dan kapan akan dijalankan, waktunya kapan, apakah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, bahkan atau semester depan gitu, baru ada rentang waktu di sana untuk pembentukan tim bisa ditentukan oleh Kak Gottlieb atau teman-teman lainnya. Nah, yang pertama terkait kasus bukan kasus ya, terkait pertanyaan Kak Gottlieb di co-kurikuler dan P5, emang ini beda-beda tipis ya. Soalnya di panduan pembelajaran dasar asesmen sudah ditulis di sana co-kurikuler atau P5. Jadi ini hampir disamakan dia antara co-kurikuler dan P5 walaupun eh, secara konsep, secara prinsip ini berbeda kan co-kurikuler dan P5. Co-kurikuler benar seperti yang dikatakan Kak Gottlieb di sini ada penguatan materi, pengayaan nanti di sana dari materi di intrakurikuler itu sendiri. Kalau P5 memang berbasis proyek yang sudah ada topik, tema, dan elemen-elemen yang akan dicapai di sana. Nah, yang jadi masalah ini selalu jadi pertanyaan terkait asesmennya. Asesmen baik di kurikuler sudah jelas asesmennya karena materi yang akan diambil sesuai CP misalnya nanti. Jadi sudah jelas asesmennya menggunakan asesmen otentik misalnya nanti di sana. Jadi bola voli, misal keterampilan gerak di bola voli ya yang diakses adalah aktivitas atau proyek dalam melaksanakan permainan bola voli. Nah, di P5 ini kan harus berhubungan dengan temanya, tema apa yang diambil, misalkan kearifan lokal, bangunlah jiwa dan ragaku di sana temanya, dan apalagi ya, kemandirian misalnya salah satunya. Nah, untuk asesmennya Kak Golib bisa menyesuaikan nanti tergantung kalau P5 ini kan proyek besar dia, ini kan proyek besar maksud saya adalah akan terlibat semua unsur di sana, baik kepala sekolah, komite, guru, siswa, sponsor, dan lain sebagainya. Kalau bisa dilibatkan di panduan P5 yang terbaru itu ya. Nah, jika ingin sederhana, kakak-kakak, proyeknya boleh di kurikuler saja dulu. Namun jika memang ingin akan dilaksanakan semester depan, berarti kita punya waktu 6 bulan untuk membuat proyek P5 ini kan. Jadi masih ada persiapan 6 bulan sampai ke pelaksanaan proyek. Untuk asesmennya memang agak ribet nanti, selain kakak-kakak akan membuat asesmen untuk ketercapaian elemen atau tema yang sudah diambil, kakak-kakak juga akan spesifik membuat asesmen terkait keterampilan apa, misalkan di SEM, di sana bagaimana anak berkomunikasi, misalkan di sikapnya, bagaimana anak melakukan kepemimpinan, bagaimana sikap kepemimpinannya di sana. Jadi ada dua bentuk ya, dua model instrumen khusus untuk yang berhubungan dengan temanya dan yang berhubungan dengan keterampilan gerak atau keterampilan sikap maupun pengetahuan anak terkait gerak itu sendiri, terkait aktivitas atau proyek itu sendiri maksud saya. Jadi kayak rubrik ada 2 rubrik, misalnya satu rubrik untuk menilai aktivitas di SEM, misalkan sikap seperti apa, seperti kepemimpinan tadi yang saya jelaskan, terus komunikasi, dan yang kedua misalkan pengetahuan apa yang didapat di sana, bagaimana anak memecahkan masalah pada saat merumuskan pembagian kelompok saja itu kan sudah bisa diakses di sana oleh guru nanti. Jadi memang agak ribet nanti, agak ribet dalam artian bahwa karena banyak bentuk evaluasi program yang akan Kak Gottlieb buat kalau ini P5. Namun bukan tidak mungkin karena waktunya lama. Waktunya lama dalam artian bahwa 6 bulan lagi nih Kak Gottlieb akan melaksanakan proyek ini, misalnya proyek P5-nya. Jadi masih ada waktu sih untuk mendesain bentuk evaluasi dari proyek atau program yang Kak Gottlieb lakukan. Mungkin itu Kak Gottlieb, atau ada yang mau menambahkan kakak-kakak yang lain?
Nah, nanti kita diskusikan kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak bisa diskusikan lewat grup maksud saya. Dan ini silahkan dipersiapkan RTL-nya sesuai komponen nanti. Boleh kokurikuler, boleh P5 juga nanti. Karena saya yakin ini tidak akan berjalan proyeknya bulan depan, pasti ada range waktunya ketika kakak-kakak menggerakkan atau menjelaskan di komunitas belajar atau rekan sejawat kakak-kakak. Jadi kita diskusi nanti di via WA Group ya, jika ada bagian di komponen-komponen yang mungkin kakak-kakak masih belum terlalu tahu poinnya di mana gitu. Nah ini kakak-kakak penutupnya, ternyata yang buat slide ini ada buat pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Perasaan waktu nggak bisa habis ya, tetap berjalan waktu itu. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Oke, kakak-kakak, terima kasih untuk sesinya di siang hari ini. Karena kita sudah buka dengan doa, silahkan. Siapa yang akan menutup sekarang dengan doa? Izin Kak Alfrin, silakan. Godly beta sementara di jalan. Beta di Masohi ada sementara urusan di kantor Capil. Izin kakak saya menggantikan setelah ini kita makan siang Kak. Siap. Baik Bapak Ibu kakak-kakak sekalian, sebelum mengakhiri mari kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang diberikan kepada kami mengikuti sesi di hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dan biarlah apa yang kami diskusikan hari ini bisa menjadi informasi penting yang kami ingat untuk melakukan rencana tindak lanjut kami masing-masing. Terima kasih Tuhan telah menjaga kehidupan kami semua dengan segala baik kami sebagai peserta maupun juga Kakak Jo sebagai fasilitator. Tuhan tetap jaga dan lindungi kami dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Gottlieb sudah menutup dengan doa. Nah, oke kakak-kakak, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat istirahat siang dan selamat makan siang. Sampai ketemu lagi 6 hari lagi ya untuk umpan balik rencana tindak lanjut. Siap, Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat siang. Selamat siang Kak Jo. Selamat siang Kak Jo. Kakak Lek, siap senyum sa, aman.